Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkita Divira Putri dan teman saya Jacinda Alia Putri. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan nasional, salah satunya Perhimpunan Indonesia. Apa sih organisasi pergerakan nasional itu? Organisasi pergerakan nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Apa saja sih latar belakang berdirinya organisasi pergerakan nasional? Latar belakang terbentuknya pergerakan nasional ini adalah karena adanya kesadaran penderitaan dan kesengsaraan bersama yang selama ini menimpa banyak masyarakat Indonesia selama penjajahan. Ada beberapa faktor penting yang membuat banyak organisasi pergerakan nasional muncul. Yang pertama, faktor dalam negeri. Di antaranya yaitu yang pertama, akibat dari penderitaan masyarakat Indonesia yang berkepanjangan akibat kolonialisme dan imperialisme dari penjajah. Yang kedua, lahirnya golongan terpelajar yang progresif. Dan yang ketiga yaitu selama ini perjuangan rakyat Indonesia hanya bersifat kedaerahan atau tidak bersatu dalam kekuatan yang lebih besar, sehingga mudah dibungkam dan dipatahkan oleh penjajah. Yang kedua yaitu faktor luar negeri, diantaranya yaitu yang pertama, akibat kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan adanya kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India, Filipina, Cina, dan Turki atas penjajah mereka. Siapa sih pendiri organisasi Perhimpunan Indonesia? Partai ini didirikan oleh 5 tokoh bersejarah, yaitu Noto Suroto, Konrad Theodor van de Venter, Jacques Henry Abendanon, Raden Ambia Purbo-Sudibyo, dan Sultan Kasayangan Saripada. Perhimpunan Indonesia ini didirikan pada tahun 1905 dan merupakan organisasi pelajar juga mahasiswa Hindia Belanda yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Apa saja tujuan didirikannya organisasi Perhimpunan Indonesia ini? Organisasi ini bertujuan untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama orang-orang pribumi dan non-pribumi, bukan Eropa di negeri Belanda. Kemudian berubah menjadi organisasi politik yang mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia, yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia. Bagaimana nasib akhir organisasi Perhimpunan Indonesia? Akhirnya pada 1926, Muhammad Hatta diangkat menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Perhimpunan Indonesia memperlihatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan nasional di Indonesia dengan memberikan banyak komentar di media massa di Indonesia. Semaun dari PKI datang kepada Hatta sebagai pimpinan Perhimpunan Indonesia untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada Perhimpunan Indonesia. Stalin membatalkan keinginan Semaun dan sebelumnya Hatta memang belum bisa percaya kepada PKI. Pada masa kepemimpinannya, majalah Perhimpunan Indonesia, yakni Indonesia Merdeka, banyak disita pihak kepolisian. Maka masuknya majalah ini dengan cara penyeludupan. Itulah tadi salah satu organisasi pergerakan nasional. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Jacinda dan teman saya Rizkita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.